Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya bagi kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Melinda Yantidia sebagai moderator, dan adapun anggota-anggota di dalam kelompok kami. Pemateri pertama yaitu saudari kami Reni Anggraini, dan pemateri kedua saudari kami Aprianti Suratni, dan pemateri terakhir ataupun materi ketiga yang dijelaskan oleh saudari kami Sarah Octavia Purba. Baik, langsung saja kami persilakan kepada saudari kami Reni Anggraini untuk menjelaskan atau memaparkan materinya. Nama saya Reni Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pengembangan kurikulum. Menurut Booth 1972 dan Travis 1973, model adalah abstrak dunia yang nyata atau representasi peristiwa kompleks di suatu sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada suatu sarana untuk memudahkan berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan, atau sebagai petunjuk perencana untuk kegiatan pengelola. Model atau konstruksi merupakan suatu ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar menurut Zainal Abidin 2012. Selanjutnya adalah dalam pengembangan kurikulum, model merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh, atau dapat pula merupakan tentang salah satu bagian dari kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola contoh acuan ragam dari suatu yang akan dihasilkan. Contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan pembelajaran. Model pengembangan kurikulum adalah model yang mau digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Selanjutnya adalah Nadel 1988 menjelaskan bahwa model adalah yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti atau memahami proses atau cara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Model dapat mengingatkan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Model dapat menyederhanakan suatu proses bersifat kompleks. Model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Model adalah pola-pola penting yang digunakan yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dan dihampiri di setiap bentuk kegiatan pendidikan seperti model pembelajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menggunakan model pada pengembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi produktif. Menurut Good 1972 dan Travis 1973, model adalah abstrak dunia yang berpartisipasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis yang tentang suatu konversi dasar menurut Zainal Abidin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengembangan model kurikulum adalah suatu sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang dalam penyusunan kurikulum yang baru, ataupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada yang memberikan relevansi pada suatu mendatang. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah lainnya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Kita masuk kepada pemateri kedua yang dijelaskan langsung oleh saudari kami Aprianti Suratni. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi kedua tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu tentang model lab Taylor, yang dimana model ini merumuskan tujuan, merumuskan pengalaman belajar, mengelola pengalaman belajar, dan mengevaluasi. Nah, untuk model yang kedua itu model Hilda Taba. Nah, model Hilda Taba ini model yang menekankan bagaimana melakukan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang sedang berjalan. Nah, model yang selanjutnya itu model Olivea. Nah, model ini dia sederhana, komprehensif, dan sistematis. Nah, selanjutnya ada model Taylor dan Alexander. Nah, model ini itu tentang membentuk proses perencanaan kurikulum.
Dan ada lagi model Wheeler. Model Wheeler ini model yang proses pengembangan kurikulumnya yang terjadi yang terjadi itu terus menerus dan saling berkaitan. Nah, selanjutnya itu model Nicholas. Model Nicholas ini model yang melalui pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membutuhkan silabus. Nah, yang terakhir itu ada model Skillback. Model Skillback ini model yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Akhir kita masuk pada materi yang ketiga yang dijelaskan oleh saudari kami Sarah Octavia. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama separated kurikulum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Kurikulum mata pelajaran terpisah berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah yang kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Pembelajaran bentuk kurikulum ini cenderung kurang memerhatikan aktivitas siswa karena yang dianggap penting adalah penyampaian sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Yang kedua, concocted kurikulum. Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Kurikulum ini memungkinkan substansi pembelajaran bisa lebih bermakna dan mendalam dibandingkan dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang ketiga, jenis kurikulum yang ketiga yaitu broad-field kurikulum. Kurikulum broad-field kadang-kadang disebut kurikulum fusi. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan the broad field of subject matter. Broad fields menghapuskan batas-batas dan menyatukan pelajaran yang berhubungan dengan erat ini memiliki keunggulan. Di antaranya adalah mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya. Jenis kurikulum yang keempat yaitu integrated kurikulum. Kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Sekianlah hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kami dalam penyampaian materi kami dari kelompok